Selamat hari Minggu, kita memasuki minggu terakhir di bulan Oktober ini. Tentu kita berada dalam satu situasi yang selalu kita bicarakan ialah masalah pandemik. Namun di atas segala sesuatu saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kita, khususnya kita yang ada di Brastagi. Kami mengasihi saudara sekalian, seperti Mami juga selalu berdoa untuk kita semua, supaya kita terus terlindungi oleh pandemik ini. Kemudian juga kami sampaikan salam bagi saudara-saudara yang ada di luar Brastagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Apalagi kita berdoa untuk si Bolga, Yani Meyon tetap kuat dan Tuhan memberkati. Serta pelayanan di Tiga Pana, Cindy, ya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Demikian pula salam kami untuk di Kabanjai dan juga di Tanjung Beringin dan juga di Pangruruan serta Mandarin Service Medan, Pencawan, ya keluarga yang senantiasa menyaksikan apa yang kami sampaikan, kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya kalian semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kematian dan juga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan kemudian pencurahan Roh Kudus atas kehidupan kita semua. Saya berdoa supaya hari ini kembali kita dikuatkan, kembali kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar setelah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus bagi mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang ditinggalkan, ada penghiburan, ada Roh Kudus datang untuk menolong dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit kembali disembuhkan, yang susah hatinya dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu titel daripada kebenaran firman Tuhan yang berbunyi seperti ini, menguatkan kepercayaannya dalam Tuhan. Roh Kudus yang kita bicarakan ada hubungannya khotbah-khotbah Bapak dalam bulan Oktober ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus juga memberikan hikmat dan juga pengertian untuk kita hidup di muka bumi ini, di mana kita sedang melewati pandemi ini. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Nah, oleh karena itu saya percaya inilah waktunya kita bergantung dan juga menantikan hadirat Tuhan dan juga dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita ambil firman Tuhan yaitu dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit
karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Peristiwa yang menimpa Daud ini sangatlah sulit, atau saya mau katakan kompleks. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya ketika kita membaca tentang kisah Daud ini, tentu kita sudah tahu apa yang terjadi semasa Daud menuju kepada tahta kerajaan di Israel. Kita tahu mertuanya siapa? Raja Saul. Raja Saul memusuhi Daud, padahal Daud sangat menghormati Saul. Saudara-saudara, oleh karena itu saudara-saudara, Daud selalu berupaya untuk tidak menjamah Raja Saul. Dia mengasihi Raja Saul dan kemudian dia menghormati Raja Saul. Namun oleh karena terus-menerus dikejar oleh Raja Saul dan rombongan, maka Daud memutuskan untuk pindah dari Israel ke Ziklag. Bagaimana saudara? Dia mulai mendatangi di daerah Palestina dikatakan, yaitu seorang raja bernama Akis. Kita dapat baca firman Tuhan itu dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 5 sampai dengan 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Saudara-saudara, oleh karena peristiwa ini sulit bagi Daud. Dengan berat hati Daud memutuskan untuk bekerja kepada Raja Akis. Akhirnya Akis memberikan tanah Ziklag itu kepada dia. Maka hari-hari itu Daud dan rombongannya bekerja dan berperang untuk Raja Akis. Namun dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dia tidak pernah mau menjamah orang-orang Israel. Dengan hikmat, dengan pengetahuan Tuhan, dia tertolong untuk tidak menjamah bangsa Israel. Saudara-saudara, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya percaya sekali kita akan dipenuhi dengan hikmat dan juga dipenuhi dengan otoritas. Daud mendapatkan otoritas sebagai pemimpin. Makanya dengan mudah orang bisa mengikut dia. Saudara, sama halnya hari ini kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tentu saudara, ada banyak orang akan percaya kepada saudara. Dan banyak orang akan mengikut saudara. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, saudara harus tahu bahwa Roh Kudus memberikan hikmat bagi saudara untuk jalan keluar. Supaya saudara tidak salah bertindak dalam banyak hal. Ketika saudara ada sesuatu masalah, saudara minta supaya saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu memberikan jalan keluar. Roh Kudus selalu memberikan hikmat bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau menyampaikan kepada saudara bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kita akan dipenuhi dengan hikmat. Bukan berarti kita akan terlepas dari masalah. Justru kita akan selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Selesai satu masalah, akan muncul satu masalah. Makanya Tuhan merindukan kita dewasa. Kenapa saudara? Kadangkala kita sendiri akan mengalami seperti, wow, Tuhan sudah jauh. Oh, Tuhan sudah tidak dekat lagi sama aku. Namun saudara-saudara yang diberkati, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Raja Daud, kalau kita baca dalam firman Tuhan, yaitu di situ dikatakan bahwa Raja Daud menangis ketika melihat bahwa kota Ziklag itu diserang dan dibakar habis. Anak dan perempuan-perempuan ditawan dan dizarah. Oh saudara, semua hati, semua orang hatinya pedih.
melihat peristiwa itu terjadi. Dan mereka semua menangis dengan suara yang nyaring. Saudara, memang kita kalau baca Alkitab begitu saja. Tapi saudara renungkan, waktu firman Tuhan mengatakan mereka menangis dengan nyaring, saudara. Bahkan Alkitab juga mencatat bahwa Daud ikut menangis, saudara. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Bukan sampai di sana. Saudara-saudara perhatikan bahwa Daud, saudara, sepertinya dipersalahkan, saudara. Semua peristiwa itu terjadi oleh karena beliau. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kondisinya sulit, saudara. Teman-teman sepertinya menyalahkan Daud, saudara. Dan dia sepertinya sudah tidak ada teman lagi. Alkitab mengatakan apa? Bos, orang-orang ada di situ hendak melempari Daud dengan batu. Bayangkan, saudara, gimana Daud adalah seorang pemimpin. Tetapi hari ini ketika ada masalah, ada persoalan, saudara, seperti ada sebuah tragedi dalam bahasa Inggris dikatakan. Sebuah tragedi, saudara. Sebuah hal yang sulit untuk membuat sebuah keputusan sebagai pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya setiap kita ada satu masa, saudara, sepertinya semua orang menyalahkan saudara. Sepertinya ada hal-hal yang terjadi, saudara, rasa di luar daripada kontrol saudara. Saudara merasa sepertinya teman-teman dekat sudah menolak saudara. Teman-teman yang biasanya berjalan bersama dengan saudara, hari ini tiba-tiba sepertinya membalikkan muka mereka. Bagaimana respon saudara? Saya mau sampaikan, saudara, ini bisa terjadi sebuah tragedi atau juga sebuah tragedi. Sebuah tragedi itu, saudara, sulit untuk kita mengambil jalan keluar dalam hidup ini. Saudara, saya mendengarkan ada sebuah pemimpin di Singapura, saudara, ada sebuah hamba Tuhan. Ketika ada masalah terjadi, saudara, mereka akhirnya memutuskan untuk menutup gereja, saudara. Itu bukan jalan keluar. That is not the solution, saudara. Kita harus mendengarkan Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Ada seorang pemimpin Pan Pacific, perindustrian hotel, namanya saudara Chow Peng Sam, saudara. Dia seorang pemimpin. Ketika ada sebuah terjadi dalam hidupnya, saudara, dan saudara, itu masalah COVID yang menimpa perindustrian hotel, saudara. Namun dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia dikatakan setiap pagi bangun jam 6 pagi mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6, Alkitab mencatat bahwa Daud tidak memusuhi saudaranya sendiri atau tidak melepaskan jabatannya sebagai pemimpin. Dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia. Dia tahu di mana sumber untuk mendapatkan solusinya. Dia tahu untuk mendapatkan kekuatan di dalam hidup dia. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Firman Tuhan katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berapa kali saudara kita dengarkan firman Tuhan, tapi kita bisa melakukan hal-hal kekilapan, yaitu kita membuat keputusan sendiri. Kadangkala kita katakan keluar gereja, kadangkala kita tidak mau dekat kepada Tuhan. Apa yang mendorong hidup saudara? Saudara-saudara, hari-hari ini kita lihat dorongan-dorongan dunia ini. Kadangkala saudara, dengan segala macam hal yang bekerja dalam dunia ini, kita bisa jatuh di dalamnya. Kemana arah angin, kita juga menuju ke sana. Tetapi saudara, lawan arah angin yang salah. Saudara membuat keputusan seperti Daud untuk mencari Tuhan. Untuk menguatkan kepercayaan saudara di dalam Tuhan. Itu menjadikan saudara menjadi berbeda. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Apa yang dikatakan oleh beberapa orang? Ya, bahwa religion is man effort to find at God. But Christianity is God attempt to find at man.
Yesus datang, saudara, untuk mencari saudara dimanapun saudara ada. Tetapi usaha agama adalah bagaimana untuk mendapatkan Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa Kristus datang untuk mencari, untuk menolong, untuk memberkati kehidupan kita. Berapa di antara kita saat ini sakit, berapa di antara kita berada dalam kondisi sulit, ekonomi sulit di masa-masa pandemik ini. Tetapi saudara frustrasi, saudara putus asa. Saudara, kita harus mengambil satu waktu kuat, saudara, menguatkan diri kita dan mendisiplinkan diri kita untuk mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, namun Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati kehidupan kita, supaya dia memberikan jalan keluar. Apa yang terjadi ketika Daud mulai menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Saudara-saudara perhatikan di sini, bahwa firman Tuhan mencatat dalam 1 Samuel pasal 30, ayat 18 sampai dengan ayat 19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaraan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, mungkin saudara ladang saudara rusak karena harganya anjlok, saudara mulai sedih hati. Harga wortel, carrot jatuh, saudara. Kadangkala banyak di antara petani-petani merasa frustrasi sampai hasil pertanian kita biarkan busuk. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada umat Tanah Karo Berstagi Jemaat Gereja Elim Kairos begini. Saudara, jangan pernah membiarkan hasil pertanian saudara menjadi busuk. Minta Tuhan apa yang saudara harus lakukan. Sampaikan kepada jemaat, umumkan kepada jemaat, katakan seperti ini. Hasil pertanian saya diberkati dan saudara yang mau ambil dengan gratis saya kasih semua. Saudara umumkan seperti itu. Saya percaya di antara segala sesuatu, di antara beberapa orang juga tidak mungkin mengambil barang atau juga hasil pertanian saudara dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang bisa Tuhan berikan melalui mereka. Saudara harus perlu punya hikmat. Saudara perlu punya doa kepada Tuhan sehingga Tuhan akan memberkati saudara. Tidak perlu membiarkan hasil pertanian saudara busuk. Datang kepada pendeta Daniel, pendeta Yusli, datang kepada para pemimpin G12. Saudara mulai cerita. Mereka pasti akan memberikan jalan keluar sehingga saudara melihat apa yang saudara upayakan, apa yang saudara usahakan tidak menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudara, peristiwa yang pernah terjadi di gereja Sibolga. Saudara tahu sejarah gereja Sibolga itu bagaimana bisa menjadi gereja itu besar? Bukan gampang, saudara. Berapa orang yang sudah coba di sana, tapi ada masalah demi masalah. Kadangkala saya berpikir ya sudah tutup saja gereja Sibolga. Tapi bangkitlah seorang yang namanya Rameon Justus. Dia katakan, Pak, Tuhan taruh Sibolga di hati saya. Akhirnya dia mulai ke sana dengan pergumulan. Dia pergi ke sana, saudara. Dia mulai berdiri sebagai gembala di sana. Memang saudara banyak hal yang terjadi. Hari ini kita lihat Yani dengan Meyon, saudara. Di situ mereka membangun jemaat Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saja saudara saya memutuskan, ya sudahlah tutup saja pelayanan yang ada di Sibolga. Itu bukan jalan keluarnya. Saudara tahu apa yang saya selalu katakan, start well, keep well, end well. Dimulai dengan baik, dijaga dengan baik, diakhiri dengan baik. Seharusnya begitu. Makanya ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap menolong kita kalau kita punya disiplin waktu kita. Jangan cepat-cepat frustrasi,
Jangan cepat-cepat patah hati. Selalu senyum, selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu membuka jalan dalam kehidupan kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk memberikan jalan dan tujuan dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara, betapa banyaknya anak muda saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa mereka berpegang kepada Tuhan dan mereka tidak menjauhi Tuhan. Sebab ketika kita menjauhi Tuhan, maka kita kehilangan banyak hal. Tetapi Daud memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia sangat diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua saudara, membangun diri sendiri. Ketika kita membaca dalam Yudas hanya 1 pasal ayat 20, firman Tuhan katakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Ini penting saudara. Ada waktunya kita didorong, ada waktunya kita diberikan semangat. Tapi saudara, tidak selalu ada orang yang akan datang berbicara kepada saudara. Ini waktunya saudara harus punya disiplin yang kuat untuk mencari Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Agar saudara bisa melihat ada kekuatan dalam hidup saudara. Mengapa Tuhan kasih Roh Kudus? Supaya saudara tidak sendirian, saudara akan mendapat kuasa Tuhan. Saudara bisa melihat ada hikmat yang Tuhan beri di dalam hidup saudara. Jadi saudara, ketika dalam Yudas pasal 1 ayat 20 dikatakan, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Artinya apa saudara? Ada waktunya saudara tidak lagi punya orang, tidak punya teman. Saudara seperti Daud lakukan apa? Ada waktunya bagi dia, sepertinya semua orang menolak dia. Namun dia tidak kehabisan akal. Dia tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Oh saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sama halnya saudara hari ini kita dengan Daud. Saudara jangan berpikir bahwa ada orang akan selalu mendekati saudara. Kadangkala saudara akan kecewa. Tapi satu hal saya mau sampaikan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia akan tetap ada bersama dengan saudara untuk memberkati kehidupan saudara. Menjadikan hidup saudara berbeda. Membawa satu kekuatan di tengah-tengah pandemik. Di tengah-tengah saudara ekonomi yang sedang goyah. Tapi Tuhan menyertai saudara. Bangunlah iman saudara di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sehingga hidup saudara akan menjadi berbeda. Dan hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan hal yang ketiga adalah Roh Kudus memberikan kuasa dan hikmat. Ketika kita baca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 dan 8 dan 10 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dan dia berbicara. Roh yang mendorong dan dia berbicara. Saudara-saudara, ketika kita melihat firman Tuhan di sini, kalau kita perhatikan saudara-saudara, bahwa firman Tuhan kita baca sangat memberkati saudara. Stefanus, perhatikan, dia bukan saja dipenuhkan dengan kuasa keajaiban, tapi dia juga dipenuhkan dengan roh hikmat. Alkitab mengatakan bahwa roh yang mendorong dia untuk berbicara. Saudara, kadangkala kita nggak tahu, kita berbicara dengan hikmat.
Ya saudara, memang saya agak jauh saudara dengan jemaat hari ini karena saya di Singapura. Yang dekat dengan saya adalah istri saya, Mami Jenis, kemudian Jeremy, Ando. Kadang-kadang mereka datang, Ando berbicara firman Tuhan, memberikan kepada dia hikmat untuk berbicara kepada JJ saudara. Dan saya melihat ada kuasa hikmat. Dia berbicara tentang tujuan Tuhan. Dikatakan why you are here. Dan juga dikatakan apa artinya menguasai dunia ini. Saudara-saudara, saya mau sampaikan semua ini saudara oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Tuhan, saudara. Sehingga hari ini saudara perhatikan apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 firman Tuhan berkata seperti ini. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Kepada siapa diberikan ini? Yaitu kepada Raja Salomo. Dia memiliki hikmat yang luar biasa, dan Tuhan sendiri katakan bahwa tidak ada lagi orang yang berhikmat seperti dia, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya percaya kepada Tuhan. Maka Alkitab jelas mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Karena takut akan Tuhan, permulaan hikmat itulah menjadikan kita seperti ini. Saudara, tidak ada kemampuanku, tidak ada kekuatanku, hanya karena Tuhan. Kalau gereja pun ada hari ini diberkati, hanya karena Tuhan. Karena gereja adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan Tuhan tidak berkata-kata, hanya sekedar berkata-kata. Ia melakukan apa yang dia sampaikan. Ketika kita lihat di dalam firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat 15, perhatikan saudara. Sebab aku sendiri memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditantang atau dibantah lawan-lawanmu. Saudara-saudara, saya percaya saudara bahwa kita ketika ada masalah, ada persoalan, saudara tidak bisa menjawab, Tuhan memberikan jalan keluar. Ada satu ketika saudara di Brastagi, jemaat kita dulu, dia bekerja di bank saudara. Ketika ada masalah likuidasi, dia ketakutan menghadapi hakim. Tetapi dia bersaksi kepada saya. Dia mengatakan, izinkan saya ke kamar mandi sebentar. Ternyata waktu di kamar mandi, dia berdoa. Dia katakan, Tuhan, aku gak berani menghadapi hakim, tapi berilah aku hikmat. Ternyata waktu dia setelah berdoa, hakim bertanya kepada dia. Dia menjawab dengan begitu baik dan dia juga terkejut. Kok bisa aku melakukannya? Sama halnya Bapak, Ibu, Saudara. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada pandemik, tapi Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan memberikan tujuan dalam hidup saudara. Tuhan memberikan gagasan-gagasan yang luar biasa dalam hidup saudara. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Perhatikan saudara, ada 3 hal yang saudara perhatikan. Daud menguatkan kepercayaannya dalam Tuhan. Kedua, membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa dan dorongan untuk berkata-kata sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kembali kami dapat kesempatan untuk bersekutu, untuk beribadah di gereja-Mu Tuhan, Gereja Elim Kairos. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah masalah, tapi kuasa Tuhan nyata. Hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Oh Rabanata Kashidi Baho Rabanata Kashanti. Rabanata Kashidi Baba Rabanata Kashanda. Tuhan, hamba-Mu berdoa mereka yang seperti kacau, frustrasi, hari ini Tuhan menolong. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dalam hidup mereka. Memang Tuhan, di beberapa di antara kami
seperti tertekan. Namun Tuhan, Engkau hari ini menolong dan nama Tuhan dimuliakan, diberkati. Dan ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelepasan terjadi dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, hamba mau berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah kami tidak tahu membuat keputusan, masalah kompleks yang terjadi. Tapi biarlah kami seperti Daud menguatkan kepercayaan kami di dalam Tuhan. Bantulah kami Bapa untuk senantiasa membangun dasar iman kami di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapa yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seandainya kalau saudara ingin mengalami transformasi dan saudara belum pernah mengundang Yesus dalam hidup saudara, inilah waktunya untuk mengundangnya. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, dan aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, dan aku percaya darah Yesus menyucikan aku. Beri pengalaman baru, hidup baru, dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidupku. Kalau saudara berdoa seperti ini, silakan saudara cari gereja yang dekat, saudara bisa bergabung. Kalau saudara di Brastagi, silakan hadir di gereja Elim Kairos. Kalau saudara di luar, silakan saudara buka IKCC, Elim Kairos Christian Community, di Facebook dan juga YouTube, Instagram. Saudara bisa dapatkan bahan-bahan khotbah dan kesaksian-kesaksian orang-orang percaya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.